Seperti itu faktanya. Nah, kemudian kita sudah mengingatkan ke pengadilan tinggi yang mempunyai wewenang ya menahan beliau dalam kasus ini karena mereka memperpanjang Habib untuk sampai 25 Agustus 2021 di kasus kerumunan Petamburan. Nah, kita mengingatkan, kita kirim surat tanggal 4 Agustus bahwa telah ada putusan loh dari pengadilan tinggi, majelis hakimnya memutuskan bahwa Habib Rizik ini dikuatkan. Artinya putusannya sama untuk Petamburan Habib di vonis 8 bulan, 5 orang ekspor FPI juga 8 bulan. Kemudian untuk kerumunan Megamendung Habib Rizik didenda 20 juta. 20 juta. Nah, sudah selesai. Maka kita ingatkan tanggal 9-nya Habib Rizik harus bebas demi hukum. Itu kita ingatkan sesuai ketentuan dalam KUHAP. Akan tetapi direspon oleh pengadilan tinggi dengan surat besoknya tanggal 5 dikirim. Ya, surat dikirimkan kepada kami, kepada Habib Rizik, ya, bahwa Habib Rizik ditetapkan ditahan di kasus Rumah Sakit Umi, gitu. Ini mulai pangkal masalah yang saya katakan sewenang-wenang, ugal-ugalan dan juga serampangan. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat Mimbatut dimanapun berada, ini direkam hari Ahad, ya, sehari sebelum pengumuman PPKM berlanjut atau tidak. Tapi saya sudah lama tidak ngobrol asik sama salah satu pengacara orang radikal nomor urut berapa ya, saya lupa ya gitu. Yang harusnya ya Habib Rizik Syihab itu bebas harusnya, tapi diperpanjang 30 hari ya. Ini kayak PPKM saja ya, diperpanjang 30 hari masa tahanan beliau. Karena kalau dilihat ini kan beliau mengajukan banding atas putusan pengadilan yang menjatuhkan kepada beliau 4 tahun penjara. Wow. Itu 4 tahun penjara. Kemarin ada yang 2 triliun. Polisi bingung cari pasalnya. Ya, tapi kita ngobrol dulu sama Bang Aziz Yanuar. Assalamualaikum, Bang. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Kemarin 2 hari yang lalu konferensi pers ya? Iya. Ya, konferensi pers di Matraman. Ya. Rame itu, rame Bang. Lumayan. Nah, itu sebenarnya buat apa sih konferensi pers kemarin itu? Konferensi pers itu adalah inisiasi dari HRS Center untuk memberikan statement resmi beberapa beberapa organisasi ya, beberapa perkumpulan, beberapa lembaga lah gitu kan. Antara lain ada dari IKAMI, ada dari Kaukus ya nasional, kemudian dari HRS Center, dari kita tim advokasi dan lain-lain lah. Ada beberapa. Saya banyak kan, saya kurang hafal. Nah, intinya sih kita di situ memprotes keras dan juga menyatakan keberatan serta menilai bahwa ini sudah terjadi tindakan-tindakan sewenang-wenang terkait dengan penetapan penahanan Habib Rizik Syihab di kasus Rumah Sakit Umi. Itu sih intinya seperti itu. 4 tahun penjara ya, Bang. Kemarin putusan Pengadilan Jakarta Timur ya. Ya. Apa yang diinginkan oleh tim pengacara ketika mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta? Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. DKI Jakarta. Nah, jadi kita mengajukan banding itu
kita minta Habib Rizik dibebaskan ya demi hukum karena memang beliau secara fakta di persidangan tidak terbukti untuk pelanggaran sebagaimana didakwakan dan juga dituntut oleh jaksa penuntut umum. Itu yang kita sangat keberatan beserta Dr. Adi Tata dan juga Habib Hanif Alatas. Itu sebenarnya poin kita. Saya mau jelaskan juga terkait dengan kisruh penahanan Habib Rizik yang nyata-nyata ini sebenarnya harus kita gaungkan, harus kita lawan karena memang ini terjadi penyimpangan yang menurut kami sudah by design seperti itu. Secara hukum seperti apa sih sebenarnya? Ya, jadi gini. Yang pertama adalah duduk perkaranya Habib Rizik ini di kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung itu sudah divonis di Pengadilan Tinggi. Vonisnya menguatkan putusan pengadilan negeri sehingga Habib Rizik itu jatuh tempo penahanannya itu selesai tanggal 8 Agustus 2021. Sehingga tanggal 9 itu beliau harus dibebaskan lebih hukum. Seperti itu faktanya. Nah, kemudian kita sudah mengingatkan ke Pengadilan Tinggi yang mempunyai wewenang ya menahan beliau dalam kasus ini karena mereka memperpanjang Habib untuk sampai 25 Agustus 2021 di kasus kerumunan Petamburan. Nah, kita mengingatkan, kita kirim surat tanggal 4 Agustus bahwa telah ada putusan loh dari Pengadilan Tinggi, majelis hakimnya memutuskan bahwa Habib Rizik ini dikuatkan. Artinya putusannya sama untuk Petamburan Habib di vonis 8 bulan, 5 orang ex-Purno FPI juga 8 bulan. Kemudian untuk kerumunan Megamendung Habib Rizik didenda 20 juta. Nah, sudah selesai. Maka kita ingatkan tanggal 9-nya Habib Rizik harus bebas demi hukum. Itu kita ingatkan sesuai ketentuan dalam KUHAP. Akan tetapi direspon oleh Pengadilan Tinggi dengan surat besoknya tanggal 5 dikirim. Ya, surat dikirimkan kepada kami, kepada Habib Rizik ya, bahwa Habib Rizik ditetapkan ditahan di kasus Rumah Sakit Umi. Gitu. Ini mulai pangkal masalah yang saya katakan sewenang-wenang, ugal-ugalan dan juga serampangan. Kenapa? Penahanan itu ya sesuai pasal 27 ayat 1 KUHAP. Yang lucunya di surat penetapan itu, nanti kalau boleh di-share aja, ntar saya share, ditampilkan. Ada pertimbangan dan memperhatikan dan pertimbangannya ada. Pasal 27 ayat 1 KUHAP. Tapi di situ nggak dibunyikan. Tapi bukan itu masalahnya. Saya bunyikan nih di sini. Pasal 27 ayat 1 KUHAP itu kurang lebih isinya adalah bahwa majelis hakim ya, Pengadilan Tinggi itu berwenang untuk menetapkan penahanan kepada terdakwa, gitu kan. Nah, fatalnya majelis hakim kasus Rumah Sakit Umi ini kan belum terbentuk. Artinya Habib Rizik nggak bisa ditahan, orang majelisnya belum terbentuk kan? Gitu. Itu jelas pasal 27 ayat 1 KUHAP itu menyatakan memang pengadilan majelis hakim berwenang untuk menetapkan penahanan gitu. Nah, lebih fatal lagi yang menandatangan itu bukan ketua Pengadilan Tinggi, tapi wakil ketua Pengadilan Tinggi. Artinya ini surat penetapan itu nggak sah seharusnya. Terburu-buru kayaknya. Bukan terburu-buru, itu tidak sah. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan tadi pasal 27 ayat 1 KUHAP. Seperti itu. Itulah yang jadi pertimbangan kami untuk segera kemudian kita mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial. Kemudian kita juga sampaikan pengaduan kalau yang ini ke Ombudsman. Kemudian kita kirimkan juga permohonan perlindungan hukum ke Komisi 3 dan beberapa anggota Komisi 3 yang terhormat yang memang concern kepada masalah ini lebih jauh karena ini terangkut perlindungan hukum kepada warga negaranya. Kemudian juga kita kirimkan surat juga ke Komnas HAM karena ada pelanggaran HAM gitu. Dan beberapa instansi lain. Kita sudah punya tanda terimanya juga. Hari itu juga kita kirim waktu itu. Kalau saya tidak salah hari Selasa, kita kirim hari Kamis. Selasa atau Kamis. Jadi 9 ditahan, Kamisnya. Saya lupa Selasa atau Kamisnya. Itu kita kirimkan langsung hari itu yang langsung sampai seperti itu. Nah, kemudian
disusul oleh ya tadi konferensi pers kemarin yang diadakan di Matraman. Itu merupakan bentuk keprihatinan dan nyata-nyata kita protes kesewenang-wenangan gitu loh. Ini jelas kalau dulu Louis XIV bilang letat semua negara itu gue gitu kan. Nah kalau ini Louis semua hukum ini gue, suka-suka gue aja gitu loh. Ini fatal gitu loh. Nah makanya untuk itulah kita akan menempuh langkah-langkah strategis dari tim kuasa hukum sudah merencanakan antara lain kita akan diantaranya maksud saya kita akan kirimkan, kita akan mohonkan kasasi atau permohonan pembatalan kepada Mahkamah Agung atas ugal-ugalannya penetapan penahanan Habib Rizik itu. Gitu. Kita akan kirimkan permohonan pembatalannya juga kepada surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Gitu. Artinya kita keberatan supaya ya mereka mengeluarkan surat pembatalan, surat itu batal sehingga Habib Rizik bisa keluar. Gitu loh demi hukum. Itu yang harus diluruskan. Demikian singkat. Ini jadi pertanyaan bagus bagi kita semua, teman-teman semuanya. Ngajak mikir ini sebenarnya masihkah keadilan hukum itu tegak di negeri plus 62 kita tercinta. Tapi sebelumnya, ini kan kalau di dalam bahasa Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kenapa dihukum sampai 4 tahun karena kasus kebohongan, ya? Karena kan itu kan terkait dengan kebohongan ya. Itu membuat kekacauan secara umum lah gitu. Setuju nggak sih sebenarnya, Bang? Sebenarnya sebelum ke arah sana, kita lebih ke formilnya dulu. Artinya perlu diketahui oleh rekan-rekan netizen dan pemirsa Mimbar Tube sekalian bahwa Habib Rizik ini dan juga Dr. Andi Tata tidak ditahan di Rumah Sakit Umi. Jadi Pengadilan Negeri tidak pernah memutuskan untuk menetapkan penahanan kepada Habib Rizik dan Dr. Andi Tatat. Tidak ada penahanan. Yang ada penahanan hanya Habib Hanif di kasus Rumah Sakit Umi. Gitu. Kok bisa-bisanya Pengadilan Tinggi menetapkan penahanan terhadap Habib Rizik padahal di kepolisian tidak ditahan, kemudian di pengadilan juga tidak ditahan, di kejaksaan juga tidak ditahan. Itulah saya bilang, makanya saya menduga, kami tim kuasa hukum menduga ada manuver yang kebablasan gitu kan, yang akrobatik sehingga apapun yang terjadi Habib Rizik harus ditahan. Kita sebenarnya tahu, Habib Rizik pun tahu, kita tidak akan lepas. Habib Rizik tidak akan lepas dari penahanan, tidak akan dikeluarkan. Cuma caranya itu loh. Caranya apa nggak lebih pinter dikit, lebih cerdas dikit gitu loh maksud saya. Ya undanglah kita, gimana nih Pak pengacara, kita masih mau tetap menahan Habib. Nanti kita kasih masukan yang pas gitu loh. Jangan serampangan kayak gitu loh. Apalagi kemarin, maaf ya, itu beberapa tim jaksa juga membuat pledoi itu menurut saya asal-asalan. Pledoi 4 lembar, 5 lembar itu menurut saya menghina akal sehat mereka masing-masing juga gitu. Tapi ya sudahlah, kita tanggapi juga dengan bijak, dengan baik juga seperti itu. Maksud saya yang serius lah gitu loh maksud saya. Jangan mentang-mentang punya kewenangan, kekuasaan sesukanya, yang penting ditahan, yang penting punya formalitas, jangan seperti itu maksud saya. Undanglah kita harusnya. Gimana nanti Pak pengacara, Bang pengacara, Mas pengacara Habib, kita mau tetap nahan Habib, ada masukan nggak? Terus saya kasih masukan yang bagus gitu loh, yang pas, yang nggak terlalu bodoh gitu loh maksud saya gitu loh. Tapi anehnya, bagi saya kan, dan pemirsa cukup tahu detail ya, dengan cepat memutuskan perkara begini untuk ditangkap dan ditahan, ya, ditahan tanpa ada surat putusan penahanan. Jadi dibalik, maksud saya. Di kepolisian, di kasus Rumah Sakit Umi, Habib tidak ditahan. Dr. Andi Tata juga tidak ditahan. Di jaksa tidak ditahan juga. Di pengadilan negeri tidak ditahan juga. Kemudian di pengadilan tinggi ditahan. Nah, ini gitu loh. Maksud saya itu juga sebenarnya tanda tanya. Akan tetapi oke lah, kita bisa menerima perdebatan itulah. Tapi yang tadi saya jelaskan, ketika majelis hakim belum terbentuk, kemudian yang nanda tangan juga bukan ketua. Ini kewenangannya apa? Udah gitu mereka mengutip pasal 27 lagi. Saya sebutkan pasal 27 dari barusan kan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan gini segala macam. Dan belum ditetapkan. Majelis Hakimnya belum ada. Gitu, hari Senin itu gitu loh. Maksud saya siapa tahu ini Majelis Hakimnya goib kan gitu. Goib di sidangan di planet Mars mungkin kan gitu. Tapi belum terkirim, belum nyampe gitu pakai wifi gitu. Tapi kondisi Habib sehat ya, kan informasi yang beredar tuh sakit segala macam. Alhamdulillah sehat dan
tetap berdakwah, apalagi Muharram nih kemarin ada gebiar Muharram, beliau banyak mengadakan inilah edukasi kepada tahanan yang sifatnya lomba, ada gitu. Kemudian jurinya Habib Hanif, jurinya Kiai Sobri. Jadi teman-teman tahanan ini mempunyai semangat menuntut ilmunya itu luar biasa, karena cara mendidik, cara berdakwahnya Habib dan kawan-kawan ini unik dan menantang, atraktif. Mungkin karena inilah, mungkin Habib dirasa sayang kalau keluar dari tahanan. Gitu. Tapi maksud saya caranya diskusi dulu sama kita. Ya. Kayaknya terbuka untuk diskusi. Tapi apakah yang di sana hatinya terbuka untuk diajak diskusi? Mudah-mudahan ya kita memahami sendiri seharusnya seperti apa yang ada. Terus kan berarti kan kemungkinan akan ada sidang banding. Bukan kemungkinan, memang sudah. Majelis hakimnya itu, saya dapat info sampai siaran ini disiarkan nih, belum terbentuk juga majelisnya. Sepengetahuan kami, ya, informasinya. Gitu. Karena kita tanya kemarin, kalau saya tidak salah, belum sampai berkasnya dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi. Jadi sampai sekarang, sampai siaran ini berkasnya dikirim pakai apa sih ya? Teman-teman ya, jasa ekspres apa? Ya sebenarnya nggak masalah itu, tapi jadi problem lah tadi. Ketika majelis hakim belum ada, kok dia ditetapkan? Harusnya ini yang ideal ya, sesuai aturan undang-undang. Kalau negara ini masih negara hukum, Habib keluar dulu. Ini sudah aturan. Habib keluar dulu, abis itu diawasin apa terserah lah, gitu kan. Habib keluar dulu dari tahanan. Setelah itu majelis terbentuk, majelis hakim memutuskan penahanan. Tok, ditangkap lagi Habib, ditahan lagi. Nah itu harusnya yang benar. Gitu ya, sesuai hukum itu. Pak Habib ketika ke Polda kemarin datang kan gitu ya? Datang, kita jamin. Saya kasih jaminan kok Habib nggak akan melarikan diri. Lagian ngapain sih melarikan diri? Nggak bakal ngumumkan akan wakaf 2 triliun itu nggak? Apa? Wakaf 2 triliun kayak orang-orang kan biar diliput media 2 triliun. Kalau Habib sudah memaafkan jiwa dan raganya untuk bangsa ini. Jadi kalau cuma duit nggak ada nilainya. Kan kemarin tuh ada sempat heboh tuh, hibah 2 triliun. Tapi itu nggak kenal loh kebohongan. Makanya nih saya bingung sampai yang berwenang bingung mau menetapkan pasal apa. Sementara Habib itu kan nggak bingung sebenarnya. Saya pernah baca, koreksi kalau saya salah ya. Kalau saya tidak salah, pihak oknum dari kepolisian ada yang mengatakan bahwa saya minta maaf karena saya membuat gaduh, gitu kan, ya. Arti kan membuat gaduh, dia ngaku. Kemudian memang gaduh kan, karena ada pro dan kontra. Kalau kita meminjam terminologi pro dan kontra hakim di kasus rumah sakit Umi, itu adalah terminologi bukan kasus chaos atau kerusuhan, bukan. Tapi itu dianggap di putusannya ya. Itu yang dianggap kerusuhan itu adalah pro dan kontra di media sosial. Itu kan juga pro dan kontra. Ada pengakuan lagi kan. Dan yang terlibat banyak loh yang mengumumkan 2 triliun itu. Alhamdulillahnya gitu kan, mereka tidak ada yang mempidanakan gitu loh. Makanya saya bilang kalau selevel Habib Rizik aja diperlawan demikian, ada ketimpangan nih dalam penegakan hukum dari kasus perkaranya, materialnya maupun formilnya. Tadi saya jelaskan penahanan yang menurut saya ugal-ugalan dan serampangan gitu putusannya. Kalau selevel Habib Rizik ya dipikirkan, gimana masyarakat umum itu loh saya. Ini mungkin karena tim pengacara nggak konferensi pers akan memberikan 2 triliun ya. Nah, kemudian terkait dengan kondisi yang seperti ini ya sekarang, bagaimana sih atensi Habib Rizik di dalam penjara terkait dengan kondisi masyarakat yang PPKM segala macam? Ada nggak pesan penting dari Habib Rizik kepada masyarakat sekarang? Ya, tetap jaga prokes, ikuti ketentuan yang berlaku, terus kemudian ya kita banyak berzikir, kemudian mendekatkan diri terus kepada Allah, minta supaya musibah dan wabah ini lekas diangkat oleh Allah, minta supaya musibah yang lebih besar dari wabah, yaitu hancurnya keadilan, juga diangkat oleh Allah. Padahal Habib ngomongin taat prokes loh ya. Tapi kok sama hakim tuh, ini coba sekelas beliau yang bisa ngundang masa banyak, ini harusnya beliau tuh jadi influencer lah gitu ya. Bisa kan? Tadi jadilannya, yaudah Habib bisa menghirup bebas tapi minta kepada masyarakat umum untuk taat prokes kan gitu.
Untuk vaksin. Gitu. Vaksin. Mikir ya, karena tapi nggak enak ya nanti akun kita di ban lagi. Kayak mural cuma ngechat dikit dihapus dah gitu ya. Enak kalau ngechatnya betul ya, ngechatnya amburadul juga teman-teman semua. Terakhir Bang Aziz nih, sebenarnya pesan penting apa yang disampaikan kepada Bang Aziz kepada semua penegak hukum, pengadilan terkait dengan sebenarnya seperti apa sih harusnya kita jadi penegak hukum? Ya, mari kita jadi penegak hukum yang jujur, yang adil, yang menegakkan hukum memang berdasarkan keadilan, untuk keadilan atas nama keadilan. Jangan menegakkan hukum ya dengan zalim, dengan tidak adil, dengan ugal-ugalan dan serampangan serta diskriminatif. Tadi saya jelaskan yang A dihukum kalau melakukan tindakan satu, yang B karena satu dan lain hal, tindakan satu juga, tapi tidak dihukum. Ada A melakukan tindakan dua. Kemarin ada yang bagi-bagi sembako juga tuh di terminal. Ya itulah, makanya saya bilang, saya takut, saya khawatir bahwa tindakan diskriminatif dalam penegakan hukum, tindakan penegakan hukum yang tidak berkeadilan ini itu mengundang bala gitu kan, mengundang bala dari Allah gitu kan, gitu. Karena kan memang datangnya bala itu salah satunya kalau saya tidak salah seperti itu, di mana keadilan itu sudah tidak ada seperti itu, padahal di Pancasila masih ada. Ini kan mau 17 Agustus gitu kan, ya maksud saya selain bendera merah putih yang ditinggikan, ayo dong tinggikan juga keadilan. Jangan cuma bendera slogan atau simbol aja, tapi keadilannya diturunkan sejauh-jauhnya. Jangan seperti itu. Jangan lupa teman-teman penegak hukum, jaksa, hakim, polisi semua, bumi ini bergulir. Ya, nasib bergulir. Anda di atas, suatu saat Anda di bawah. Nah, maksudnya jangan lupakan juga bahwa suatu saat kama tubdi tutudan. Apa yang kamu tuai, yang kamu lakukan, kamu akan tuai itu nantinya juga seperti itu. Maka mari sebelum semuanya terlambat, sebelum pengadilan akhirat yang akan mengadili kalian semua, kita semua, saya juga, mari kita adil kepada diri sendiri dan juga kepada masyarakat. Sudah itu sih. Kalau ngomong-ngomong pengadilan akhirat merinding ya saya, karena dulu saya nggak mau kisah sih sebenarnya, ada beberapa hakim yang menghakimi tidak sesuai ya berkurang lebih cepat dan diadili di akhirat. Ini kalau udah ngomong pengadilan akhirat tuh saya ingat pengadilan tertentu lah ya. Tapi saya nggak mau cerita gitu. Oh iya, saya mau klarifikasi tentang mobil yang hilang. Itu mobilnya siapa tuh? Yang dicuri katanya saat konferensi pers kemarin. Jadi itu mobil sebenarnya sudah agak lama hilangnya, sudah agak lama. Kemudian tapi kok munculnya ketika habis konferensi pers? Saya nggak tahu, tapi itu bukan mobil saya. Itu mobil salah satu tim teman lah, bukan teman aja. Ini orang baik, kemudian. Tapi itu bukan mobilnya Bang Aziz, bukan? Bukan. Tuh ya teman-teman, mobil Bang Aziz nggak pernah sih, mobil Bang Aziz dicoret-coret pernah, tapi belum sampai hilang. Ya? Itu juga bukan mobil saya. Oh, mobil bukan juga. Saya belum ini. Jadi rugi bandar tuh nyoret-nyoret. Oke teman-teman, itu semua mudah-mudahan Bang Aziz dan teman-teman kuasa hukum yang menegakkan hukum, berusaha menegakkan hukum dan membela hukum para aktivis Islam, aktivis membela kebenaran dan keadilan untuk rakyat senantiasa diberikan kekokohan, keistiqomahan dan keteguhan. Malum kan, sekarang bisa jabat komisaris independen mendadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.